kehidupan dalam rencana Tuhan. Pemimpin sejati menunggu sampai saatnya tiba. Abraham Lincoln adalah salah satu presiden Amerika Serikat yang paling berjasa. Tahukah Anda, dalam prosesnya dia menghadapi banyak sekali kegagalan. Tetapi Lincoln memiliki sikap yang mengagumkan. Dia katakan, I will study and study. I will prepare myself because someday my chance will come. Saya akan belajar dan belajar. Saya akan siapkan diri saya. Karena satu kali kelak, kesempatan bagi saya akan tiba. Saudara, artinya bukan hanya menunggu begitu saja, tetapi harus terus sabar, tangguh, dan terus melakukan hal-hal yang terbaik sampai rencana Tuhan terwujud. Itu terjadi pada Raja Daud. Dia adalah seorang raja yang besar. Tetapi itu tidak dicapainya dengan mudah. Ketika berusia 15 tahun, dia sudah diurapi oleh Nabi Samuel untuk ditentukan nantinya menjadi Raja Israel. Tetapi hanya setelah dia berusia 30 tahun, barulah dia menjadi raja. 15 tahun menunggu. Dan walaupun Daud sudah sangat membantu Raja Saul, tetapi Raja Saul justru hendak membunuh dia. Selama bertahun-tahun, Daud harus hidup di gua-gua, di padang pasir, di padang belantara, untuk menghindari Raja Saul. Tetapi hebatnya Daud tidak melakukan apapun untuk mempercepat rencana yang telah ditentukan Allah itu. Daud tidak mau terburu-buru. Daud tidak mau bertindak sembrono. Bahkan ketika nampaknya ada kesempatan yang besar bagi dia untuk merebut kekuasaan dari Saul, raja yang jahat dan yang memusuhi itu, yaitu ketika dia dapat membunuh Raja Saul yang sedang mengejar dia, tetapi tertidur bersama seluruh tentaranya di suatu tempat terbuka, Daud datang mendekat dan hanya memotong punca jubah Raja Saul. Itu pun Daud sudah merasa sangat bersalah. Daud tidak mau terburu-buru, Daud tidak mau bertindak sembrono. Tidak heran, Kisah Para Rasul 13 ayat 36 katakan, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zaman. Berbeda dengan Daud, Elia adalah orang yang terburu-buru. Dia sebenarnya adalah pahlawan Tuhan di Gunung Karmel, yaitu ketika doanya secara dahsyat membawa api turun dari sorga dan memakan habis seluruh korban bakaran yang basah kuyup. Itu menjadi pembuktian bahwa Allah peduli. Allah hanya ada satu, yaitu Allah yang hidup, yaitu Yahweh. Tetapi ketika Elia mendengar bahwa Ratu Isabel hendak membunuh dia, Elia sangat ketakutan. Dia melarikan diri dan pergi sejauh-jauhnya. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 ceritakan bahwa ketika di dalam gua persembunyiannya, Tuhan datang dan bertanya, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Artinya, keresahan telah membuat Elia bertindak sembrono dan dia menjauh dari kehendak Tuhan. Saudara, menyerahkan diri kita untuk tenggelam dalam kebingungan hanya akan membuat kita kacau. Dan itu hanya akan menyebabkan kita bertindak terburu-buru. Keresahan dan kebingungan biasanya muncul bersama ambisi. Karena ada kemarahan, ada hasrat, keinginan, kemauan pribadi, serta kurangnya iman. Itu semuanya akan menyebabkan kita gelap mata dan mengarah kepada tempat yang salah. Tidak ada orang yang kebal terhadap bahaya sikap sembrono. Kuncinya adalah tumbuhkanlah iman yang percaya sepenuhnya kepada kebaikan dan belas kasihan Allah. Tuhan sangat mengasihi dan menginginkan yang terbaik bagi kita. Iman adalah satu anugerah, tetapi itu adalah anugerah yang perlu dipupuk, dipelihara, dikembangkan, dan dijaga dengan penuh kesabaran. Saudara, jangan terburu-buru. Jangan sembrono. Jangan gelap mata. Sabar, tekun, dan tabahlah. Itu keren.